Oke, jadi di konten kali ini kita langsung aja bahas pengalamanku selama di market crypto. Jujur aku belum sukses, aku juga masih banyak banget boncosnya di crypto, dan bahkan sekarang aja aku masih ngalamin kerugian yang lumayan besar lah di market crypto. Satu, mungkin strategiku yang belum matang, dan memang aku baru satu siklus di sini. Dan dari pengalaman-pengalaman orang lain, mereka bilang kalau misalnya siklus pertama itu biasanya siklus buat belajar. Nah, jadi untuk pertama kalinya aku bikin konten kali ini karena aku ngerasa ingin cerita aja, dan aku ingin share ke kalian gimana sih perjalanan kripto yang aku jalani gitu selama ini. Tiga pertanyaan besar lah ya. Pertama kali aku tahu tentang Bitcoin, pertama kali aku terjun ke kripto, dan udah ngelakuin apa aja sih di kripto atau di market, atau juga ya selama aku udah terjun di dunia kripto tuh apa aja sih yang udah lakuin gitu. Pertama kali aku tahu Bitcoin itu tahun 2017 guys. Itu ceritanya tuh suatu pagi aku nggak sengaja lagi nyari-nyari gitu. Jadi aku masih ngobrol sama masku, kita lagi bahas tentang ekonomi, lagi bahas tentang politik, terus juga lagi bahas tentang kayak konspirasi elit global. Kalian tahu sendiri lah kayak apa kan. Nah, dari situ aku ngerasa kayak mungkin ada yang salah nih di sistem dunia ini. Mungkin kalau menurut orang masih anak kelas 6 SD kayak tahu apa sih cenayang dan lain sebagainya kan. But aku akhirnya memberanikan diri untuk belajar lebih dalam. Wajarnya kelas 6 SD, jadi kita nggak bisa punya pemikiran yang kayak sekarang aku. Jadi dulu waktu aku kelas 6 SD, aku coba search gitu di Google kayak apa sih itu inflasi, terus juga kayak emang ada nih konspirasi, ada yang muasain dunia 1% kelompok dan lain sebagainya. Nah, setelah search berbagai banyak topik, aku sempat search kayak gini, gimana caranya biar bisa kaya, dan gimana caranya biar nggak usah merasakan namanya inflasi. Tapi ketika anak SD tahu sendiri lah ya, jadi kayak masih acak-acakan. Nah, di Google itu dia dikasih keterangan gitu yang di awal-awal ada. Pertama tuh tentang investasi, terus saham, trading, dan lain sebagainya. Ketika aku scroll sampai bawah, aku nemuin tuh di paling akhir Google tuh nyaranin buat investasi Bitcoin. Waktu itu mungkin Bitcoin harganya masih sekitar under 100 juta, mungkin ya masih puluhan juta. Jadi ya masih murah banget lah hitungannya dibanding sekarang ya udah 1,2 M, kalau kurang lebihnya segitulah ya. Nah, jadi setelah itu akhirnya aku search, aku tanya ke kakak aku, ke masku kayak Bitcoin itu apa sih? Ya, jadi dulu kan masih abu-abu tuh, jadi masku ngerasa itu kayak itu cuma scam, itu cuma trading yang nggak jelas dan lain sebagainya, masih abu-abu. I don't know, but ketika aku masih kelas 6 itu ya wajarnya anak SD nggak tahu sama sekali. Jadi ya udahlah, aku kayak mungkin aku denger kakakku aja dan lain sebagainya. Terus beberapa bulan kemudian setelah aku tahu itu, aku kebetulan sunat guys. Jadi kan kalau sunat kan dapat uang tuh, dapat kecingan namanya. Waktu itu dapat kurang lebih tuh 1 juta. Aku udah bilang sama masku buat mas, ini uangku coba dong masukin ke Bitcoin aja. Atau waktu itu aku lupa, intinya aku udah tahu tentang Bitcoin tapi aku udah minta, cuman nggak ditanggepin dengan serius karena ya anak kelas 6 SD tahu apa gitu mungkin ya. Setelah itu akhirnya ya udah, aku nggak tahu tentang Bitcoin sama sekali. Aku nggak melajarin karena aku ngerasa waktu itu kayak mungkin iya yang dibilain orang-orang. Kan juga dulu buat transaksi 2017 kayaknya baru ada Indodax gak sih, dan exchange lainnya tuh belum ada. Jadi kayak memang masih tabu dan belum segampang sekarang kalau mau transaksi gitu.